DJ Enemy exclusive. Indonesian Hits and News Station. Indonesian Hits and News Station. Bicara tentang bonus demografi, ya. Manusia itu dibagi dua kategori. Ada manusia dalam posisi produktif dan tidak produktif. Manusia digolongkan kategori produktif di mana pada usia bentangan 16 sampai 64 tahun. Yang tidak atau non produktif itu usia di bawah 16 tahun dan di atas 64 tahun. Ini data dari BKKBN. Ketika tahun 2024, ini jumlah penduduk bangsa kita mencapai 282 juta jiwa. Ketika menuju pada Indonesia Emas tahun 2045, jumlah penduduk kita mencapai 317 juta jiwa. Dari kategori yang ada manusia yang usia produktif dan non produktif akan dapat menjadi berkah bagi bangsa kita bila usia produktif ini dimanfaatkan dengan baik. Tetapi akan menjadi musibah apabila bangsa kita tidak bisa memanfaatkan bonus demografi ini. Oleh karenanya, usia produktif ini dihadapkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah tentunya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan kita semua untuk bagaimana meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Kalimantan Tengah ini menjadi orang-orang yang memiliki sumber daya manusia SDM yang mumpuni. Kita tahu di wilayah Kalimantan Tengah ini daerahnya subur dengan banyaknya lahan sawit, kemudian pertambangan. Apabila sumber daya manusia dari generasi muda putra daerah ini dapat bersaing, saya sangat-sangat mengharapkan dan saya menghimbau jangan menjadi penonton. Muncullah anak-anak muda putra daerah ini yang bisa menjadi pengusaha, berpikir untuk meningkatkan perekonomian diri dan keluarganya. Tentunya kembali lagi dari sumber daya manusia. Kalau kita tidak punya kemampuan, hanya jadi penonton. Era saat ini masih banyak bidang yang bisa kita lakukan, yang bisa kita tempuh, yang kita bisa capai. Oleh karena itu saya berpesan, anak-anak muda putra daerah harus punya impian. Dengan tentunya kembali lagi meningkatkan sumber daya manusianya. Setiap orang punya impian. Satu-satunya yang mencegah, yang menghambat pencapaian itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana diri kita sendiri ini untuk bisa ditingkatkan sumber daya manusianya untuk dapat mencapai impian itu. Itu pesan saya kepada generasi muda putra daerah Kalimantan Tengah ini. Pembinaan teritorial
itu bisa terlaksana apabila yang mengawakinya itu betul-betul merasakan, menyampaikannya dengan tulus dan ikhlas. Kalau TNI ini kan keterpanggilan tugas dihadapkan dengan tanggung jawab sebagai prajurit. Teritorial ini saya maknakan sebagai bagian dari bakti TNI. Bakti TNI itu sendiri adalah Dharma Bakti TNI dalam menangani masalah sosial dan kemanusiaan atas permintaan instansi terkait atau atas dasar inisiatif sendiri dalam rangka pertahanan dan keamanan negara, membantu kesulitan rakyat sehingga terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kalau setiap prajurit memahami makna ini, saya yakin akan bisa mengabdikan dirinya, melakukan kegiatan yang pendekatannya adalah untuk kepentingan rakyat. Adapun tadi atas inisiatif sendiri ataupun permintaan instansi terkait, keberadaan Korem 102 Panjung-Panjung di wilayah Kalimantan Tengah ini adalah keterwakilan dari Kodam 12 Tanjung Pura, dari Markas Besar TNI Angkatan Darat, dari Markas Besar TNI untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan mendukung pemerintah daerah. Sehingga pembangunan di daerah di wilayah tanggung jawab, baik itu Danrem, Dandim, Koramil, Babinsa, ini bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana amanah yang diberikan kepada setiap prajurit. Jadi Korem 102 Panjung-Panjung ini adalah milik masyarakat Kalimantan Tengah untuk kepentingan Provinsi Kalimantan Tengah. Kalau sering saya katakan kita harus satu frekuensi, seirama, sejalan, pada ujung-ujungnya adalah untuk majunya Kalimantan Tengah dan meningkatnya masyarakat Kalimantan Tengah dari segi kesejahteraannya. Kegiatan teritorial ini diharapkan dengan Trigatra Pancagatra misalnya, dari kondisi wilayah geografis, dari demografis, dari kekayaan alam, kemudian Pancagatranya itu adalah Ipolisasbut Hankam. Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Gubernur, yang selama ini bisa seirama, bisa satu frekuensi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan teritorial. Di antaranya TMMD, TNI Manunggal Membangun Desa, penyiapan TMMD yang ke-115 tahun 2022. Ya, adanya di Kabupaten Sampit sama Palangkaraya ya, Kodim 1016. Kegiatan lainnya ada namanya Kampung Pancasila Berkah. Kemudian mengalirnya menjadi Warung Berkah untuk melakukan kegiatan transformasi digital. Kerjasama juga dengan Bank Rakyat Indonesia. Ada juga kegiatan penanaman 100 hektar tanaman jagung, perintah Bapak Panglima Kodam 12 Tanjung Pura. Sekaligus amanah dari Bapak Kasat. Kemudian kegiatan pembinaan generasi muda sudah dilaksanakan di kabupaten dan kota. Kegiatan BETA, Bela Eksistensi Tanah Air. Maaf aja ini mantan-mantan saudara kita dari Preman. Kita berkoordinasi dengan Kakanwil Kumham di sini
dan kegiatan lainnya yang mendukung program pemerintah daerah. Kalau kita melihat kegiatan di Kampung Pancasila Berkah ini merupakan tanggung jawab kita semua ya untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di wilayah Kalimantan Tengah. Tanpa peningkatan sumber daya manusia ini, mustahil wilayah Kalimantan Tengah ini bisa memposisikan provinsi ini dengan daerah-daerah lain yang di Jawa sana untuk bisa eksis maju tingkat perekonomiannya. Ya, jadi kegiatan teritorial ini slogan saya kepada setiap prajurit Panjung-Panju, ya, temuilah rakyatmu, hiduplah bersama mereka, mulailah dari apa yang mereka miliki, karena rakyat adalah ibu kandung TNI. Nah, kalau kita sudah bisa menyelami makna dari semboyan ini, saya yakin dan percaya prajurit dari Korem 102 Panjung-Panjung bisa menjaga kehormatan diri dan satuannya pada setiap saat, tempat, dan bagaimanapun, situasi apapun dia bertugas.